Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana mengalami jawaban doa. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Adakah saudara sudah mengalami jawaban dari doa-doa saudara? Adakah saudara sudah mengalami jawaban dari seruan dan kerinduan saudara di hadapan Tuhan? Saya rindu kalau saudara sudah mengalami jawaban-jawaban doa saudara, saudara saksikan apa yang saudara alami, jawaban doa apa yang saudara alami, dan bagaimana saudara mengalami jawaban-jawaban doa tersebut, supaya kesaksian saudara menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain, dan mereka pun akan terus bersemangat untuk berdoa. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom-kolom komentar video ini saudara. Bagi saudara yang belum mengalami jawaban dari doa-doa saudara, jangan putus asa, jangan undur, jangan lemah saudara. Tetap semangat, kita akan terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami jawaban dari doa-doa dan pergumulan kita. Firman Tuhan memberi jalan bagi kita saudara. Firman Tuhan akan menerangi kita bagaimana kita mengalami rancangan Tuhan perkara besar. Bagaimana kita mengalami jawaban-jawaban doa kita. Itu sebabnya terus siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan renungan ini dengan segenap hati saudara, dan kemudian ambil komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tawamu kau ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yakobus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bagaimana supaya mereka mengalami jawaban-jawaban doa. Karena di sini ditegaskan bahwa mereka tidak mengalami jawaban doa, itu disebabkan oleh beberapa hal. Ada alasan sehingga mereka tidak mengalami jawaban-jawaban dari doa-doa mereka. Mereka mungkin berseru kepada Tuhan, mereka sudah lama berseru kepada Tuhan, tetapi doa mereka tidak dijawab, seruan mereka tidak dijawab. Dan kemudian mereka protes, mereka bersungut-sungut kenapa sebagai anak-anak Tuhan doa mereka tidak dijawab. Dan kemudian Yakobus menegaskan kenapa doa-doa mereka tidak dijawab, atau kenapa mereka tidak mengalami jawaban doa. Dan mungkin hari ini, saudara, ada saudara anak-anak Tuhan yang saudara sudah berdoa, saudara sudah lama berdoa, saudara telah menaikkan permohonan doa saudara, tetapi doa saudara belum dijawab, saudara belum mengalami jawaban doa. Saudara merindukan jawaban-jawaban doa, tetapi sampai hari ini saudara belum mengalami jawaban doa. Mari kita belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami jawaban doa di dalam hidup kita, yang tentu saja semua kita rindu kita mengalami jawaban-jawaban doa kita. Yang pertama kita akan lihat, saudara, dikatakan di ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saudara, di ayat 1 dan ayat kedua ini Yakobus menegur anak-anak Tuhan karena mereka sibuk melakukan hal-hal negatif, karena mereka sibuk hidup dengan cara hidup yang negatif, bahkan cara hidup yang fatal, cara hidup yang brutal, cara hidup dunia, di mana mereka bertengkar, lalu kemudian malah saling membunuh, mereka iri hati. Mereka melakukan itu semua dalam kehidupan mereka. Itu menjadi gaya hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mencapai apa yang mereka inginkan. Dan Yakobus menegaskan bahwa mereka tidak mencapainya. Kenapa? Karena mereka tidak berdoa. Karena mereka sibuk hidup dengan cara-cara hidup yang negatif, dengan karakter, sifat, perbuatan hidup yang negatif. Nah, saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini. Terlalu banyak orang-orang yang hidup dengan cara hidup yang negatif, dan dengan cara hidup yang negatif itu membuat mereka tidak mempunyai cara hidup berdoa, tidak mempunyai sikap atau kebiasaan hidup berdoa. Padahal mereka punya keinginan, mereka punya kerinduan, tetapi mereka tidak mencapainya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kebiasaan hidup berdoa. Kenapa mereka tidak memiliki kebiasaan hidup berdoa? Karena mereka terbiasa dengan cara-cara hidup yang negatif. Terkadang orang mempersalahkan situasi, orang mempersalahkan Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa apa yang kuinginkan tidak tercapai? Padahal ketika dikoreksi,
ketika dianalisa dalam hidupnya, dia tidak mencapai apa yang dia inginkan karena dia tidak berdoa. Kenapa dia tidak berdoa? Karena terlalu banyak cara hidup, karakter, kebiasaan negatif yang memenuhi kehidupannya. Dia hidup dengan cara hidup yang negatif, dia sibuk dengan cara hidup yang negatif, sehingga kebiasaan hidup berdoa itu tidak ada di dalam hidupnya. Itu sebabnya Yakobus berkata di sini, kenapa kamu tidak mencapai apa yang kamu inginkan? Karena kamu tidak berdoa. Kenapa kamu tidak berdoa? Karena hidupmu itu dipenuhi oleh cara hidup, kebiasaan, karakter, tabiat negatif. Saat ini saudara, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saudara hari ini memiliki gaya hidup berdoa? Bahkan apapun yang terjadi, saudara tetap hidup berdoa. Atau jangan-jangan kita menginginkan jawaban doa, padahal kita tidak berdoa. Hidup kita dipenuhi oleh cara hidup, tabiat, dan kebiasaan negatif. Kita lupa berdoa karena hidup kita terlalu negatif. Begitu banyak orang-orang yang mengalami situasi dan kondisi yang demikian, saudara. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan saudara, kalau saudara mau mengalami jawaban doa, berdoalah dan tinggalkan cara hidup, karakter yang negatif. Dan dikatakan juga saudara bahwa di ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak berdoa. Di sini dikatakan bahwa ada keinginan, menginginkan sesuatu, lalu kemudian juga disebutkan bahwa tidak mencapai tujuan. Ada keinginan, ada tujuan. Lalu kemudian keinginan dan tujuan itu harus disampaikan kepada Allah melalui doa. Dan kemudian kita akan mengalami jawaban doa. Artinya dalam hidup ini saudara, kita harus menargetkan apa yang menjadi tujuan-tujuan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Dan atas kerinduan dan keinginan itu jangan isi dengan hal-hal yang negatif. Jangan campur, jangan gabungkan keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan kita itu dengan tabiat negatif, dengan cara hidup negatif. Tetapi susunlah, wujudkanlah keinginan dan tujuan-tujuan kita itu dengan berdoa kepada Tuhan. Wujudkanlah itu melalui doa di hadapan Tuhan. Artinya naikkan keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan saudara melalui doa kepada Tuhan. Hari ini adakah yang menjadi kerinduan saudara? Adakah kerinduan-kerinduan dan tujuan-tujuan saudara? Tentu saja ada saudara. Kalau hidup kita tanpa tujuan, hidup kita tanpa keinginan, itu hidup yang tentu saja begitu gersang. Saya percaya setiap saudara punya keinginan. Dan keinginan itulah yang menumbuhkan gairah dalam hidup ini saudara. Saya percaya saudara punya tujuan-tujuan yang saudara rindu capai dalam hidup saudara. Dan tujuan-tujuan yang saudara ingin capai itulah yang menimbulkan gairah dalam hidup saudara, yang menumbuhkan gairah dalam hidup saudara. Dan bagaimana supaya keinginan dan tujuan-tujuan kita itu tercapai? Mari kita naikkan itu dalam doa. Dan jauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif, pertengkaran, iri hati. Dan apa yang kita inginkan itu bukan hawa nafsu tentu saja. Karena hawa nafsu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan itu dengan penuh kemurnian di hadapan Tuhan. Artinya saudara, yang pertama saat ini saya mengajak anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi tujuan saudara? Mari kita sama-sama naikkan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi tujuan saudara di hadapan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan percaya Allah mendengar doa kita, dan Allah sanggup menjawab doa-doa kita. Tentukan tujuan saudara,
Tentukan apa yang menjadi keinginan-keinginan saudara. Tentukan target-target saudara di dalam hidup saudara. Lalu kemudian mari kita naikkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Maka ketahuilah saudara bahwa lebih dari apa yang saudara doakan, Allah sanggup lakukan. Lebih dari apa yang saudara rindukan, Allah sanggup lakukan. Saudara, di tahun yang lalu saya menghadapi satu situasi yang sangat sulit. Situasi yang sangat berat. Dan dalam situasi yang berat itu saudara, itu bisa saja membuat saya menjadi berpikir negatif, membuat saya berputus asa, membuat saya mengisi hidup saya dengan hal-hal negatif. Tetapi saya memilih melakukan firman Tuhan. Dalam situasi yang berat itu, saya menentukan apa yang saya inginkan, apa yang saya mau capai dalam situasi yang sulit dan berat itu. Lalu kemudian atas keinginan-keinginan itu, atas target-target yang saya mau capai, bersama dengan istri saya kemudian mulai berdoa, mulai bermohon, mulai menangis di kaki Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, memohon mujizat Tuhan, memohon Allah ikut campur tangan atas situasi yang berat yang sedang kuhadapi. Lalu kemudian kami melihat saudara bahwa Allah melakukan lebih dari apa yang kami doakan. Bahkan jauh melampaui apa yang kami doakan. Kami minta 1, diberi 5 bahkan sampai 10. Dahsyat Tuhan bekerja. Ajaib Tuhan bekerja. Itu sebabnya saya mau menegaskan kepada saudara, saat ini hidupmu berat, ada masalah, ada persoalan, ada beban dalam hidupmu. Saat ini tentukan apa yang saudara inginkan atas semua situasi itu. Tentukan apa yang saudara rindukan. Kalau saudara sakit, saudara rindu kesembuhan. Kalau saudara ekonomi saudara hancur, saudara rindu pemulihan ekonomi. Kalau saudara bermasalah, saudara rindu masalah saudara selesai. Mari mulai tentukan target saudara, tentukan keinginan saudara, dan mulai naikkan dalam doa kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita serukan kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalaminya. Jawaban-jawaban dari Tuhan akan terwujud dalam hidup saudara. Saudara akan melihat Allah melakukan lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara rindukan di dalam kehidupan saudara. Mari mulai berdoa saudara. Doakan kerinduan-kerinduan saudara. Doakan seruan-seruan saudara kepada Allah. Itu hal pertama yang Tuhan ingin kita lakukan saudara. Kalau kita merindukan, kita mengalami jawaban-jawaban doa. Singkirkan hal-hal yang negatif. Singkirkan karakter, sifat, perbuatan-perbuatan yang negatif. Lalu kemudian mulai tentukan apa yang menjadi kerinduan saudara, tujuan saudara. Lalu naikkan itu dalam doa-doa dan permohonan saudara secara konsisten kepada Tuhan. Maka sekali lagi, saudara akan mengalami lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara pikirkan. Hal kedua saudara, yang harus kita lakukan untuk kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita, itu ada di ayat yang ketiga, di mana firman Allah berkata, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Nah saudara, hal yang ditegur oleh Yakobus dari umat-umat Tuhan di sini adalah bahwa mereka tidak menerima jawaban-jawaban dari doa mereka, padahal mereka sudah berdoa. Kalau yang pertama tadi mereka ditegur karena mereka tidak berdoa, mereka sibuk dengan hal-hal negatif. Tetapi yang kedua ini mereka sudah berdoa. Ada sekelompok orang yang mereka sudah berdoa, mereka sudah naikkan doa-doa mereka, bahkan mereka konsisten berdoa, mereka setia berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah mereka salah berdoa. Kenapa saudara? Karena apa yang mereka doakan itu hendak mereka gunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Apa yang mereka doakan itu hendak mereka habiskan untuk hawa nafsu mereka. Jadi masalah atau kesalahan dari doa mereka di sini adalah
apa yang mereka minta, mereka mau gunakan itu untuk hawa nafsu mereka. Itu yang menjadi masalahnya, saudara. Nah, jadi yang ditegur dari umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah mereka sudah berdoa tetapi mereka salah berdoa. Di mana kesalahan dari doa mereka, mereka mau menggunakan apa yang mereka doakan itu untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara berdoa di hadapan Tuhan, maka analisa terlebih dahulu, koreksi terlebih dahulu doa-doa saudara. Apakah doa-doa saudara itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu saudara, ataukah doa-doa saudara itu saudara rindukan untuk saudara bisa menjadi berkat? Artinya saudara, dalam hidup ini pada prinsipnya apapun yang kita lakukan seharusnya semuanya yang pertama jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang pertama, karena Allah tidak akan melakukan apa yang melanggar karakternya, melanggar sifatnya. Kalau kita meminta sesuatu itu melanggar sifat dan karakternya, melanggar sifat dari Allah itu sendiri, maka Allah tidak akan lakukan itu bagi kita. Maka yang pertama adalah bahwa apapun yang kita mohonkan, maka seharusnya itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kedua, apapun yang kita mohonkan, maka seharusnya itu sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu dua hal yang sangat prinsip, saudara. Yang pertama, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, jadi berkat bagi orang lain. Nah, yang menjadi masalahnya bagi jemaat yang ditegur oleh Yakobus ini, tidak ada di sana untuk kemuliaan Tuhan dan tidak ada di sana jadi berkat bagi orang lain. Yang ada di sana adalah memuaskan hawa nafsu. Dan itu yang sering kali banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Apa yang dimohonkan, apa yang dirindukan, itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk jadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau kita mengoreksi diri, saudara, atas segala kerinduan-kerinduan kita, atas segala doa-doa kita, atas segala permohonan-permohonan kita. Adakah kita sudah naikkan itu semua berdasarkan kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan, berdasarkan kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Kalau kita dasarkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kalau kita dasarkan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, kita akan menyaksikan bahwa lebih dari apa yang kita pikirkan, Allah kerjakan bagi kita. Ada begitu banyak kesaksian, saudara. Ada satu kesaksian dari seorang anak Tuhan di negara Korea, saudara, di mana saya tahu kesaksian ini karena saya sering mendengar dan saya lihat bekas wujud dari kesaksian ini. Saudara, ada satu anak Tuhan di mana dia punya satu perusahaan. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau memberkati perusahaan ini, maka aku akan membangun 100 gereja di masa hidupku. Satu demi satu aku akan bangun tahun demi tahun. Itu yang dia doakan kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Bahwa dia membangun perusahaan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dia mau membangun 100 gereja di seluruh dunia di sepanjang hidupnya. Dia mau jadi berkat bagi orang lain juga, supaya anak-anak Tuhan di pelosok-pelosok bisa diberkati. Anak-anak Tuhan di pelosok-pelosok bisa beribadah ketika mereka punya rumah ibadah. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Akhirnya perusahaan yang dibangun anak Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Perusahaan ini semakin maju dan semakin berkembang, semakin maju dan semakin berkembang. Bahkan hari ini di setiap rumah-rumah kita, saya percaya ada merek dari perusahaan ini, sekalipun saya tidak menyebutkan merek dari perusahaan ini, saudara. Artinya perusahaan ini semakin maju, semakin maju, semakin maju dan semakin maju. Bahkan jadi perusahaan yang begitu maju di negara Korea, saudara. Lalu kemudian ini sudah menjadi bukti bahwa ketika anak Tuhan ini
merindukan supaya perusahaannya bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab doanya, menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan yang begitu berkembang, begitu maju. Dan pada akhirnya beberapa tahun yang lalu saya mendengar anak Tuhan ini kembali meningkatkan komitmennya dan kerinduannya. Dia berkata bahwa, Tuhan, kalau Engkau terus memberkati perusahaan ini, aku akan membangun 1000 gereja selama aku hidup. Lihat saudara, tadinya ketika dia berkomitmen untuk membangun 100 gereja, Tuhan berkati dahsyat dan luar biasa. Dan sekarang dia bahkan sanggup untuk membangun 1000 gereja selama dia hidup, selama dia ada di dunia ini. Dia mau membangun 1000 gereja di seluruh dunia ini. Hari ini mari kita lihat ke dalam hidup kita, saudara. Kita belajar dari anak Tuhan ini. Apa yang kita lakukan selama ini? Apa yang sudah menjadi dampaknya bagi orang lain? Apa yang kita rindukan selama ini? Apa yang kita perjuangkan? Apa yang kita doakan? Apa yang sudah menjadi dampaknya bagi kemuliaan nama Tuhan? Jangan-jangan apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu semua hanya untuk hawa nafsu kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara, di dalam kehidupan saya ada kerinduan-kerinduan, dan saya juga ada komitmen-komitmen di hadapan Tuhan. Dan saya percaya apa yang menjadi kerinduan saya diwujudkan oleh Tuhan, dan aku pun akan mewujudkan komitmen-komitmenku di hadapan Tuhan. Saya percaya dengan kerinduan itu Allah akan mewujudkan perkara besar lebih dari apa yang kupikirkan. Atas kerinduan dan doa-doa itu Allah akan mewujudkan perkara besar lebih dari apa yang kuinginkan, dan aku pun percaya itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya hari ini mari analisa kehidupan saudara. Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara doakan, sudahkah itu untuk kemuliaan Tuhan, dan sudahkah itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Mungkin saat ini saudara punya kerinduan supaya apa yang Tuhan wujudkan dalam hidup saudara itu bisa berdampak bagi pekerjaan Tuhan, itu bisa berdampak bagi jiwa-jiwa. Mari saudara doakan itu terus, maka saudara akan lihat Allah mewujudkan lebih dari apa yang saudara doakan. Jadi yang kedua yang kita lihat di sini, kenapa umat-umat Tuhan pada waktu itu tidak menerima jawaban doa? Karena mereka salah berdoa. Di mana salahnya mereka berdoa? Mereka berdoa, mereka memohon, dan mereka mau menggunakan apa yang mereka doakan, apa yang mereka mohonkan itu. Mereka mau habiskan, kalau itu dijawab Tuhan, mereka mau itu gunakan itu semua untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Padahal seharusnya dalam hidup ini, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, seharusnya yang pertama jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan yang kedua jadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau itu yang kita lakukan, percayalah bahwa saudara akan mengalami berkat yang dahsyat dan berlebih dalam hidup saudara. Kemudian yang ketiga saudara, yang menjadi kesalahan umat-umat Tuhan pada waktu itu, sehingga mereka tidak mengalami jawaban-jawaban doa mereka, adalah ada di ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang menjadi masalah dari umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah mereka tidak setia kepada Tuhan. Malah dikatakan di sini, mereka bersahabat dengan dunia. Mereka melakukan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang salah di hadapan Tuhan. Mereka hidup melakukan dosa, bersahabat dengan dunia. Sehingga Yakobus berkata bahwa ketika kamu bersahabat dengan dunia, kamu menjadikan dirimu musuh Allah. Jadi bagaimana mereka bisa mengalami jawaban doa sedangkan mereka menjadikan dirinya musuh Allah? Kenapa mereka menjadikan dirinya? Bagaimana mereka menjadikan dirinya musuh Allah? Mereka bersahabat dengan dunia, mereka melakukan dosa, mereka hidup dalam dosa. Sehingga di ayat 5 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bukan hanya Allah tidak akan bekerja mewujudkan doa, bahkan Roh Kudus yang ada dalam diri umat-umat Tuhan
yang Roh Kudus di sana berperan untuk menolong umat-umat Tuhan, untuk menuntun umat-umat Tuhan, bekerja dalam kehidupan umat-umat Tuhan, itu malah diingini Tuhan dengan cemburu, kata firman Tuhan. Artinya apa? Apa yang ada malah akan diambil. Bukannya apa yang didoakan, apa yang dirindukan diwujudkan oleh Allah, malah apa yang ada pun akan diambil jika umat-umat Tuhan menjadikan dirinya musuh Allah dengan bersahabat dengan dunia, dengan tidak setia ikut Tuhan, tidak setia sebagai umat-umat Tuhan. Maka apa yang ada dalam dirinya pun, termasuk roh yang ada dalam dirinya pun, akan diambil, kata firman Tuhan. Saudara, wajar waktu itu umat-umat Tuhan tidak mengalami jawaban doa, karena Allah marah, Allah malah cemburu. Allah menginginkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri mereka, yaitu roh Allah. Bagaimana mereka bisa mengalami jawaban doa, sedangkan apa yang ada di dalam diri mereka pun diingini oleh Allah. Bahkan selanjutnya Tuhan berkata, saudara, di ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah menentang orang yang congkak. Firman Allah menegur kecongkakan dari umat-umat Tuhan yang bersahabat dengan dunia pada waktu itu. Dan Tuhan mau mereka merendahkan hati supaya mereka mengalami jawaban dari doa-doa mereka. Bahkan dikatakan ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan mau umat-umatnya tunduk kepada Dia dan melawan iblis. Karena kalau mereka bersahabat dengan dunia, maka iblis akan mulai berperan di sana. Kalau mereka mulai bersahabat dengan dunia, maka iblis mulai akan bekerja di sana. Dan bukannya jawaban-jawaban doa yang akan mereka alami, tetapi apa yang menjadi tipuan iblis, apa yang menjadi siasat iblis, yaitu kehancuran dan kebinasaan, itu yang akan mereka alami. Nah, itu sebabnya firman Allah menegaskan bahwa supaya mereka tunduk kepada Allah, karena selama ini mereka telah tidak setia. Tetapi supaya mereka kembali mendekatkan diri kepada Tuhan dan tunduk kepada Allah, lawan iblis. Ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai semua orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kita lihat jelas di sini, saudara, bahwa masalah dari umat-umat Tuhan pada waktu itu, kenapa mereka tidak mengalami jawaban doa? Karena mereka mendua hati, karena mereka tidak setia. Sehingga Tuhan berkata bahwa mereka harus mendekat kepada Allah, lawan iblis, jangan bersahabat dengan dunia, tetapi dekatkanlah diri kepada Allah. Dan mereka juga harus mentahirkan diri mereka dari dosa-dosa mereka, dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Mereka harus hidup dekat dengan Allah. Maka dengan demikian mereka akan mengalami jawaban dari doa-doa mereka. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini, saudara? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah saudara anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan? Anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati dan kebenaran. Itu hal-hal yang Tuhan inginkan dari umat-umat Tuhan pada waktu itu, dan itu juga yang Tuhan inginkan dari kehidupan setiap kita, saudara. Kalau kita rindu mengalami jawaban doa, karena dengan tidak demikian berarti kita bersahabat dengan dunia. Kalau kita bersahabat dengan dunia, itu artinya kita juga bersahabat dengan iblis. Dan kalau kita bersahabat dengan iblis, kehancuran, kebinasaan, itulah yang akan kita alami di dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah hari ini saudara hidup dekat dengan Tuhan? Hidup setia kepada Tuhan? Hidup dalam kebenaran? Mari lakukan hal-hal itu kalau saudara rindu jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Yang menjadi masalah umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah mereka rindukan jawaban doa. Bahkan mereka mungkin berdoa pada waktu itu, tetapi hidup mereka
tidak mencerminkan anak-anak Tuhan yang merindukan jawaban doa itu menjadi kenyataan dalam hidup mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka mendua hati. Mereka bersahabat dengan dunia. Dan dengan tidak sadar mereka sedang mengundang iblis bekerja dalam hidup mereka kalau mereka mendua hati dan bersahabat dengan dunia. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan bersahabat dengan dunia, tetapi dekatkanlah dirimu kepada Allah dan lawan iblis supaya dia lari daripadamu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu akan mendekat dan bekerja di dalam hidupmu. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, bahwa kita sudah belajar bagaimana sehingga pada waktu itu umat-umat Tuhan tidak mengalami jawaban doa. Mereka tidak mengalami jawaban doa karena yang pertama, mereka memang tidak berdoa. Mereka terlalu sibuk dengan kebiasaan-kebiasaan negatif, karakter-karakter mereka yang negatif, perbuatan-perbuatan mereka yang negatif dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak berdoa. Dan tidak mungkin orang yang biasa hidup negatif, saudara, dan kemudian hidup dalam doa, itu sesuatu yang bertolak belakang. Tidak mungkin orang bisa menjalani kehidupan yang demikian, berdoa dengan benar tetapi hidupnya negatif, tidak mungkin. Nah, itu sebabnya umat-umat Tuhan pada waktu itu tidak hidup berdoa, karena mereka penuh dengan kebiasaan negatif. Padahal di sisi lain mereka merindukan jawaban doa. Bagaimana mereka bisa mengalami jawaban doa kalau mereka tidak berdoa? Dan bagaimana mereka berdoa kalau hidup mereka penuh dengan kebiasaan-kebiasaan negatif? Itu sebabnya dalam hidup kita berdoalah. Dan supaya saudara bisa berdoa, singkirkan kebiasaan, tabiat, karakter yang negatif dari hidup saudara, supaya saudara bisa berdoa dan kemudian saudara mengalami jawaban doa. Dan yang kedua, kita juga sudah belajar kenapa umat-umat Tuhan tidak mengalami jawaban doa, karena mereka salah berdoa. Apa yang salah dengan doa mereka? Mereka berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Apa yang mereka panjatkan, apa yang mereka doakan, itu semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Dan tentu saja Allah tidak berkenan kepada hal yang demikian. Yang pertama dalam hidup ini haruslah untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Dan yang kedua haruslah jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita sudah jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sudah jadi berkat bagi orang lain, yakinlah Tuhan akan melimpahkan dalam hidup saudara. Percaya itu, saudara. Aku mengalami dalam hidup ini bahwa jika fokus dalam hidupku memuliakan Tuhan, jika fokus dalam hidupku menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan mencurahkan berkatnya dahsyat berlimpah di dalam hidup ini. Jadi itu yang pertama, renungkan apakah doa-doa saudara tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan renungkan juga apakah doa-doa saudara tujuannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ataukah doa-doa saudara hanya berisi hawa nafsu? Ataukah doa-doa saudara hanya berisi keinginan-keinginan untuk memuaskan hawa nafsu saudara, untuk memuaskan ego saudara? Kalau itu yang ada, maka saudara tidak akan bisa mengalami jawaban doa yang dahsyat dalam hidup saudara. Lalu yang ketiga, saudara, kenapa umat-umat Tuhan tidak mengalami jawaban doa? Karena mereka bersahabat dengan dunia, karena mereka jauh dari Tuhan, karena mereka hidup dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa mereka harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak, maka mereka akan hancur oleh iblis. Itu sebabnya Tuhan juga berkata, lawan iblis supaya dia lari daripadamu. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa hidup dalam daging, keinginan daging. Mereka jauh dari Tuhan, tentu saja iblis mendekat. Dan kalau iblis mendekat, saudara, maka kehancuran yang akan terjadi. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata, dekatkan dirimu kepada Allah, lawan iblis supaya dia lari daripadamu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita sedang kita jalani dalam kehidupan yang dekat dengan Tuhan? Apakah kehidupan yang sedang kita jalani hari ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau tidak, saudara, maka hidup kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan kalau hidup kita jauh dari Tuhan, iblis yang akan mendekat dan menghancurkan hidup kita. Bagaimana kita mengalami jawaban doa kalau kita menjadikan diri kita musuh Allah dan jauh dari Allah? Dekatkan dirimu kepada Allah supaya Tuhan mendekat kepada saudara. Lawan iblis supaya dia lari daripadamu dan jalani hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Artinya kesimpulannya hari ini, kalau saudara rindu jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan saudara, maka berdoalah.
Yang kedua, berdoalah dengan benar. Dan yang ketiga, hiduplah dengan benar. Maka dengan demikian, kita akan mengalami jawaban doa yang dahsyat dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini, supaya saudara mengalami jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka merindukan jawaban doa. Mereka rindu mengalami dan menerima jawaban dari doa-doa mereka. Dan kami sudah belajar firman-Mu, bahwa untuk kami mengalami jawaban doa, kami harus berdoa. Ajar anak-anak-Mu untuk hidup dalam doa dan setia berdoa. Ajar mereka untuk tidak jemu-jemunya menaikkan doa-doa dan seruan mereka di hadapan Tuhan. Ajar mereka untuk tidak jemu-jemunya untuk menaikkan seruan mereka sampai mereka akhirnya menerima jawaban doa. Dan firman-Mu juga mengajar kami supaya dalam doa-doa kami adalah untuk kemuliaan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kami. Ajar anak-anak-Mu menaikkan doa-doa yang tujuannya adalah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami menaikkan doa-doa yang benar ini ya Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa untuk kami mengalami jawaban doa, kami harus hidup benar, kami harus hidup dekat dengan Tuhan dan melawan iblis supaya iblis tidak mencuri apa yang kami rindukan terwujud dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, berkati mereka, dan biarlah setiap mereka mengalami jawaban doa di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini.
Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu, pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus.
Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka.
menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun.
Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara.
saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.